Hai kawan, video ini membahas tentang teori pembelajaran sosial, eksperimen memukul boneka Bobo Bandura. Apa pendapat Anda? Apakah kita hanya bisa belajar melalui pengalaman langsung atau juga bisa melalui mempelajari orang lain? Seorang psikolog bernama Albert Bandura membuat eksperimen menarik untuk menjawab pertanyaan itu dan membentuk sebuah teori. Bandura menciptakan teori pembelajaran sosial pada tahun 1960-an, sebuah era yang didominasi oleh para akademisi terkemuka yang tidak percaya pada ide Bandura dan berargumen bahwa pembelajaran selalu merupakan hasil dari proses yang klasik dan operasional. Untuk membuktikan bahwa anak-anak bisa belajar walau hanya melalui observasi, Bandura mencetuskan eksperimen boneka Bobo, serangkaian studi kontroversial yang melibatkan anak-anak usia prasekolah, beberapa model dewasa, dan boneka yang tetap berdiri ketika dipukul. Dalam rangkaian pertama eksperimen tersebut, anak-anak dibiarkan duduk sendiri di sudut ruangan. Dari situ, mereka mengobservasi seorang aktor dewasa secara agresif menyerang dan memaki boneka Bobo selama 10 menit. Setelah itu, anak yang sama dimasukkan ke dalam ruang bermain di mana satu orang dewasa lainnya dengan sengaja membuat anak itu frustasi dengan cara merebut mainan yang sedang digunakannya. Anak yang frustasi itu lalu dimasukkan kembali ke dalam ruangan di mana boneka Bobo berada. Kemudian, Bandura beserta timnya melakukan 3 observasi berikut ini. Pertama, anak yang sebelumnya melihat orang dewasa memukul boneka itu seringkali meniru perilaku itu. Kedua, anak laki-laki kemungkinannya 3 kali lebih besar untuk melakukan hal itu. Ketiga, anak laki-laki 2 kali lebih sering meniru perilaku itu jika dia melihat seorang pria melakukannya, dibandingkan ketika anak laki-laki melihat aktor wanita melakukannya. Anak perempuan juga lebih terpengaruh oleh model berjenis kelamin sama. Untuk mencari tahu apakah film juga memiliki efek yang sama, Bandura membiarkan beberapa anak melihat para model melakukannya secara langsung, dan sebagian anak menyaksikannya melalui video, lalu sebagian lagi dalam bentuk animasi kartun. Karena ketiga kelompok itu menunjukkan respon yang sama, Bandura menyimpulkan bahwa anak-anak meniru orang lain terlepas dari mana mereka melihat perilaku itu. Dalam variasi terakhir dari eksperimennya, Bandura ingin tahu apakah anak-anak akan berperilaku berbeda ketika para model diberi pujian atau dihukum atas perilaku mereka terhadap boneka itu. Kini, anak-anak itu pertama-tama melihat si aktor memukul boneka itu. Lalu, mereka mengobservasi saat orang dewasa lainnya masuk ke ruangan itu. Kemudian, orang dewasa kedua bereaksi terhadap si aktor. Hasil terakhir ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan besar terhadap anak-anak itu apakah si penyerang diberi pujian atau tidak. Namun, anak-anak yang melihat si model dihukum menunjukkan sikap agresif yang jauh lebih berkurang, sebuah efek yang secara spesial benar-benar berlaku bagi anak-anak perempuan. Dengan kata lain, melihat orang lain diberi pujian tidak secara otomatis membuat kita termotivasi untuk meniru perilaku mereka. Namun, melihat orang lain dihukum, sebaliknya, bisa secara signifikan mengurangi keinginan kita untuk menirunya. Fakta bahwa Bandura mampu membuktikan bahwa anak-anak juga belajar melalui mengobservasi orang lain merupakan terobosan dalam bidang psikologi. Sebagai konsekuensi dari temuannya, para akademisi dan pejabat pemerintah berargumen bahwa
kita harus melarang kekerasan dalam film dan permainan. Sebagian lainnya beranggapan bahwa studi boneka Bobo bukanlah sebuah studi tentang sikap agresif, tetapi menunjukkan bahwa anak-anak termotivasi oleh keinginan untuk menyenangkan hati orang dewasa atau berperilaku seperti mereka. Bandura dan rekan penulisnya Richard Walters kemudian mendefinisikan 5 prinsip utama dari teori pembelajaran sosial. Pertama, belajar adalah proses kognitif yang berlangsung di lingkup sosial. Kedua, pembelajaran bisa terjadi dengan mengobservasi sebuah perilaku dan dari konsekuensinya. Ketiga, pembelajaran bisa terjadi tanpa perubahan perilaku yang dapat diobservasi, karena kita bisa belajar tanpa menunjukkan apa yang telah kita pelajari. Keempat, penguatan memainkan peranan penting, tapi tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap pembelajaran. Kelima, kognisi, perilaku, dan lingkungan semuanya saling mempengaruhi, sebuah proses yang disebut determinisme resiprokal. Bandura yang ketika kuliah menghadiri mata kuliah psikologi hanya untuk membunuh waktu, dengan cepat menjadi bersemangat tentang topik itu dan menjadi psikolog paling banyak dikutip dalam sejarah. Tentang kenyataan, dia berkata, sebagian besar gambar realitas yang menjadi dasar tindakan kita sebenarnya berdasarkan pengalaman yang diwakili orang lain. Bagaimana menurut Anda? Berapa banyak dari pembelajaran Anda yang berasal dari mengobservasi orang lain? Dan jika Anda banyak belajar secara sosial, siapa saja guru terhebat Anda? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.